Halo manusia berbudaya jaga, ketemu sama Plat dan Rama. Di bagian kali ini kita akan ngobrolin banyak hal. Ada Celebrate versi PC katanya. Terus ada juga Call of Duty terbaru dan game barunya si Valve. Ini agak aneh nih. Ada Valve dan game baru. Let's go. Oke, berita. Tar. Celebrate PC. Oke, nambah udah. Belum, ini lu masih belum bisa masuk checklist. Oh iya. Dia baru berharap. Jadi kalau misalnya lu ngikutin berita game, harusnya lu tidak mungkin melewatkan yang namanya Celebrate. Jadi ini ada game action RPG dari Shift Up yang bikin Nikkei juga yang terkenal. Dan tahu lah. Jadi untuk berita baiknya bagi gamer PC yang nungguin ini game, karena sekarang sementara ini masih tersedia cuma di PS5 dan mereka memang second party-nya Sony. Si Sifat bilang kalau mereka sedang mempertimbangkan. Ini bukan konfirmasi ya. Ini mempertimbangkan. Tambahin checklist lagi. Tambah banyak aja listnya. Banyak aja list gue. Jadi mereka mempertimbangkan dua hal, ada Celebrate versi PC dan Celebrate sequelnya gitu. Oh, sequel. Iya, sequel. Nah, untuk sequel sih sebenarnya udah ketahuan. Soalnya kalau misalnya lu main Celebrate, dia ada teasernya gitu kayak See You on the Next Journey gitu segala macam. Jadi ya paling nggak ada informasi soal versi PC, paling nggak mereka mempertimbangkan itu gitu. Jadi ya untuk saya ini walaupun nggak ada konfirmasi atau apapun, paling nggak kita tahu kalau si Sony nggak ngeblok. Dia boleh mikir lah gitu kalau dia bisa bikin versi PC. Ada duitnya men berarti kan? Dia berarti ada duitnya. Dia nggak kebayang gimana modnya sih sebenarnya. Kalau di PS5 aja. I'll be waiting for that. Wah, gue sih nggak pengen sih. Jadi ingat kemarin ada yang mancing demi kostum terseksi katanya. Iya, itu memang lu mesti worth it itu dikejar kostumnya ya buat mancing. Jadi si Siva juga ngobrolin kalau mereka mau IPO nih di Korea. Jadi mereka lemparin laporan finansialnya lah gitu. Jadi ada beberapa informasi baru. Yang pertama mereka bilang Celebrate itu penjualannya melebihi harapan. Oh, nice. Harapan. Terus yang kedua juga mereka confirm kalau game baru mereka yang ada buat PC, mobile, konsol itu yang bakal dirilis di 3 platform itu sekarang punya nama kode itu namanya Project Witches. Oh, Project Witches. Okay. Tapi masih belum tahu isinya apaan gitu. Nah si Sival bilang dan mengingat ini Shift-Up, gue udah kebayang Witches-nya akan sebahaya apa. Ini Witches-nya bukan Witches yang anak-anak Jaksel ya. Bla Witches gitu kan itu ya. Kita ngebawa Witches yang penyihir gitu. Nah, ya. Bukan Witches gitu. Jadi ya si Sival juga bilang kalau mereka berharap Project Witches ini bisa sepopuler Genshin, Honkai dan Fate GO gitu. Jadi mereka pengen ambisinya tuh gede banget gitu. Tapi Nikkei sih sebenarnya sudah lumayan sepopuler itu sih sebenarnya ya. Setara Fate GO kayaknya enggak ada. Belum. Kalau setara itu belum karena umurnya juga. Iya mungkin. Tapi kalau misalnya Nikkei gue masih lihat kayak masih niche banget sih kayaknya dibanding kayak Honkai atau si Genshin. Genshin tuh kayak semua orang tuh yang Nurunis juga pada main gitu. Sementara kalau Nikkei kan kayak Nikkei mungkin karena teman-teman yang main Nikkei mainnya sembunyi-sembunyi ya. Bro udah main ini belum bro, nggak berani juga kita nawarin. Coba lu lihat nih bro gitu. Gue soalnya sejauh teman-teman gue main Nikkei ya pamernya di Facebook, di sosial media yang lain gitu. Tapi gue nggak tahu, gue nggak pernah lihat gitu. Bro udah main ini belum? Gitu. Belum pernah lihat. Terus ada yang goyang-goyang terus kayak temen lu kayak jijik banget sih. Kok lu bisa jadi temen gue gitu. Tapi ya ini paling nggak informasinya sudah ada, paling nggak ada di pertimbangan. Tapi ya kita nggak tahu apakah akan terjadi atau enggak gitu. Ya berdoa aja dan semoga para modder tidak bermain terlalu parah dengan ini. Semoga. Pastinya sih. Iya udah pasti sebenarnya. Nah kalau ini yang kemarin sempat ngomong tidak sesuai harapan terus. Semoga ini sesuai harapan sih. Semoga ini memang termasuk salah satu bagian dari kebijakan barunya mereka gitu. Karena gue senang sih. Ini senang ya gue. Ya sebenarnya udah leak dari zaman Nvidia dulu beberapa tahun lalu kan. Lu masih ingat kan? Jadi beberapa kali udah sempat diobrolin juga, tapi ini kembali datang dari leaker yang lumayan ngetop. Jadi leakernya adalah si Midori. Midori ini dia terkenal cukup akurat kalau ngobrolin soal game-gamenya Atlus dan JRPG gitu. Dan dia nggak yang nyari cloud dia. Nggak nyari cloud. Nah, jadi nggak yang kalau dia nggak tahu dia nggak bacot gitu. Nah, si Midori kalau sampai dia ngomong, emang ada kemungkinan gitu. Jadi Midori baru ngobrolin ketika dia ditanya sama fans, dia jawab kalau dia juga tahu dan dia bisa confirm kalau paling nggak sekarang di Square Enix itu Final Fantasy 9 remake itu tengah
dikerjain gitu. Nah kita nggak tahu remake-nya skalanya kayak gimana, apakah cuma yang kayak apa namanya 2D HD gitu, ya. ataukah benar-benar kayak 7 remake gitu. Tapi yang pastinya katanya si Midori juga dengar kalau yang dikerjain cuma 9 doang memang gitu, 10 juga nggak dipertimbangin. Tapi Nah gue bingung kenapa 8 nggak ada ya? 8 orang benci sama sistem GF-nya. Iya sistem junction-nya sih yang Junction-nya males banget sih. Tapi gue pengen lihat Quistis di Iya sih. Tapi gini, gue tuh main 8 ya. Ini kita reminiscing ke belakang dikit ya. Pada saat itu kan ya lu kan pernah ngomong kan ya, pernah bikin videonya juga salah satu game yang menggunakan Game Shark. Iya. Gue pada saat itu menggunakan Game Shark dan bermain Final Fantasy 8 tuh kayaknya fun-fun aja. Setelah gue main yang non Game Shark, yang kemarin dirilis yang remaster. Remaster, gue langsung menyadari seberapa saknya Venom Junction karena gue nggak pakai cheat. Aduh, ada magic draw. Ada musuh draw. Terus gak mati gue, ini grindingnya di draw ya. Emang capek kalau misalnya nggak pakai game Shark gitu. Harus 100 dan kayaknya lu punya magic, kayak nggak boleh pakai magicnya gitu rasanya. Iya. Karena kalau dipakai magicnya turun stat lo. Ya, memang aneh banget sih sistem junctionnya gitu. Makanya ketika ketemu Final Fantasy 9, kok gue lebih seneng gitu. Jadi yang pas gue mainin ulang Final Fantasy 9 kan juga dapat remaster juga kan sebelum 8. Itu lebih menyenangkan untuk dimainkan daripada 8 gitu. Lebih simple gitu. Lebih simple. Tapi kalau misalnya 8 remake, misalnya kalau ada gitu 8 remake ya, mereka bisa aja ganti sistemnya jadi lebih modern sebenarnya gitu. Cuma ya sebenarnya situasinya gue merasa kayaknya 8 mungkin mereka rasa nggak worth it kali ya. Padahal cukup ngetop ya. Cukup ngetop, tapi kan dulu ngetopnya karena kebawa cloud-nya 7 juga. Oh ya bisa jadi. Bukan cloud ini ya, maksudnya anime 7 gitu loh. Si 8 juga paling kan di Indonesia ya, di zaman VCD bajakan tuh banyak yang masukin lagunya Christina Aguilera gitu, terus tapi MV-nya Squala Marinoa joget gitu. Itu banyak banget gitu zaman dulu. Iya. Parah banget. Tapi nggak bisa bohong, pada zaman itu melihat Rinoa itu sangat-sangat gitu. Kita banget gila gitu ya. Kita mau ngobrolin 8, 9-nya enggak diobrolin. Berarti tidak penting ini sebenarnya. Tapi kalau kita ngomongin 9 ya, in general emang klasik gitu loh. Lo termasuk orang yang suka 9 kan? Gue suka 9. Gue main 2 kali, yang lama sama yang baru. Tetap fun gitu mainnya, tetap engaging gitu mainnya. Kayak lo main RPG itu gimana sih? Ya seperti itu gitu loh rasanya. Emang rasanya klasik banget. Ceritanya juga ya bagus. Kuja dan lain-lain. Walaupun gue bingung sama bos terakhir tetap. Dari Kuja kok tiba-tiba ke bos yang itu gitu, tetap bingung sampai sekarang. Dan menyenangkan. Kalau di remake gue pengen tahu apakah jadi kayak dulu 3 sama 4 yang cuma jadiin 3D yang lebih bagus atau ya benar-benar kayak 7 remake gitu. Kayak 7 remake gitu. Itu yang pengen gue tahu sih sebenarnya. Gue juga penasaran siapa yang kayak bertanggung jawab sih. Semoga memang terjadi dan semoga bagus. Banyak banget yang suka sama 9 sih. Nah, ini game Square Enix lagi nih. Setelah eksklusif. Pertama eksklusif PS, terus eksklusif Epic, akhirnya masuk ke Steam. Kita ngomongin Kingdom Hearts series akhirnya masuk ke Steam. Harga belum ada ya? Harga belum ada. Tadi gue juga cek belum ada harganya. Jangan happy dulu. Square Enix. Tapi gue rasa kayaknya emang bener-bener dari yang kemarin kita beritakan, Square Enix sedang merombak lalalala. Ini kayaknya salah satunya deh, supaya lebih nambah orangnya yang mau main gamenya. Tapi emang Kingdom Hearts itu adalah sebuah franchise yang gue bingung ngikutin alurnya. Jangan diikutin, main aja lah pokoknya. Tapi sempet main dulu. Gue main, tapi gue main lengkap itu justru yang nomor 2. Nomor 2 tuh gue main sampai 3 kali. Anjay. 3 kali. Dan harus gue akui 3 kali main 3 kali bosen sama pembukaannya. Sama si Roxas gitu. Sama si Roxas tuh kayak ini kenapa panjang banget sih. Lu gak bingung gitu dari satu Sora tiba-tiba kok masuk Roxas? Itu dia, gue sempat bingung, tapi sudahlah gitu, mainin aja gitu. Emang bener kayak kata lo, udah mainin aja gitu loh. Karena begitu diikutin, ini coba kita lihat ya, terpisah Kingdom Hearts 1.2 1.5 terus 2.5 remix. Terus ada HD 2,8 Final Chapter Emang Kingdom Hearts emang gitu aja. Gue bingung gitu ngikutinnya. Terus ada kalau inget 2 dulu kan tiba-tiba ada
ada Heartless, terus ada Nobody gitu. Kenapa ada musuh lagi? Bingung gitu. Jadi kalau ini begini dia bilang, kok ribet banget sih cerita. Aku bisa dari satu terus lu nggak main yang apa, yang GBA atau apa gitu, memang nggak nyambung sebenarnya. Nah, gue sempet cobain yang GBA, memang nggak cocok. Gue nggak cocok mainnya, gitu apa namanya. Pada saat itu pengen, ketika lu bermain Kingdom Hearts yang full action, tiba-tiba harus full strategi. Kartu ya, kartu soalnya itu. Gue kayak, kartu ya. Walaupun di remake kan waktu itu ya. Masuk ke sini juga kok. Masuk sini juga. Gue belum nyobain lagi yang di remake, yang versi modernnya gitu. Tapi again, menurut teman-teman gimana yang versi modernnya? Harusnya sih menyenangkan kan? Karena ini antara 1 dan 2 kan sebenarnya kan. Iya, 1 dan 2. Jadi ya ini ingat ya, ini semua ntar masuk Steam nih yang 1,5 remix, 2,5 remix, 2,8 dan Kingdom Hearts 3 Remind itu semua sudah cover cerita timeline utama Kingdom Hearts 1 sampai 3. Pokoknya udah selesai gitu saganya si Sora dari 1 sampai 3 di sini gitu. Terus juga kalau lu mau beli terpisah bisa ntar. Tapi kalau misalnya lu mau beli yang bundle semuanya itu namanya Kingdom Hearts Integrum Masterpiece. Kita nggak tahu harganya berapa. Terus juga ntar kalau misalnya lu beli yang ini ataupun Kingdom Hearts 3 Remind itu lu dapat Keyblade baru. Dead of Night namanya. Kita belum tahu bentuknya kayak gimana, tapi ya ada Keyblade khusus buat versi Steam ini gitu. Baru lagi ini. Ya udah pasti, udah tahunan ini udah pasti gitu. Kayaknya memang sempat ada rumor kalau mereka mau istirahat tapi ternyata tidak gitu. Ini tetap jadi bisa diperas cuy. Masih diperas. Terus ini selama franchise bisa diperas. Franchise tahunan masih dan kemarin kan pas Activision Blizzard udah dibeli sama Microsoft, yang nggak mungkin mereka nggak akan mainin lah ini game gitu. Pasti dijual gitu. Jadi ya Call of Duty 2024 untuk tahun ini itu udah confirm bakal Call of Duty Black Ops 6 di bawahnya Treyarch gitu. Jadi ya belum ada informasi pada saat kita bikin ini video. Tapi yang pasti katanya sih rumornya ini temanya akan perang teluk. Perang teluk gitu. Jadi ya agak modern, terus juga ya pasti kalau misalnya Black Ops sudah pasti banyak konspirasi di sana sini lah gitu. Nah, yang menarik adalah katanya Microsoft itu bakal cukup gila buat pengen masukin COD Black Ops 6 ini langsung ke Game Pass pada saat rilis nanti gitu. Jadi ini masih rumor sebenarnya. Coba katanya si petingginya udah setuju kalau ini bakal jadi semacam senjata andalan buat gaining subscriber di tahun ini dengan langsung keluarin Black Ops 6 di Game Pass Xbox dan PC. Make sense sih. Jadi dia ngejar duitnya dari microtransactions. Iya, bisa dari multiplayernya gitu ya. Dari multiplayernya jadinya. Instead of dari penjualan gamenya. Make sense juga sih. Tapi saat ini sih masih rumor, kita masih belum tahu. Masih rumor ya. Ada juga yang ngobrolin kalau bisa jadi ketika ini udah masuk ke Game Pass, itu Game Pass akan punya tier yang baru. Jadi ini rumor ya, kita masih rumor. Ada yang bilang kalau ada kemungkinan harganya berubah. Yang satu, ada kemungkinan ada tier tambahan di mana lu bisa main Black Ops 6 di Game Pass tapi di tier yang lebih mahal gitu. Jadi katanya sih strateginya kayak gitu. Karena memang bikin ini mahal cuy kalau Activision Blizzard gila. Tapi suksesnya bakal sukses. Kita lihat kayak gimana. Tapi ya menarik juga sih untuk diikutin ya. Iya. Oke. Shooter ke shooter. Tapi bedanya yang ini Steam, yang punya Steam, Valve ya. Akhirnya mempersiapkan di game baru. Tenang, bukan Half-Life 3. Enggak ada 3. Enggak ada 3. Kayaknya ada kutukan 3 di situ. Valve mempersiapkan game baru Deadlock. Ini hero shooter juga. Hero shooter kayak Overwatch gitu. Tapi gue belum sama sekali lihat kan gameplaynya sama sekali. Gue baru lihat screenshotnya aja. Feel-nya tuh kayak Team Fortress ya. Harusnya. Desain-desainnya kayak Team Fortress gitu loh. Kayak kotak gitu loh. Dan kayaknya lebih ringan daripada Counter Strike gak sih? Yang sudah macem-macem. Enggak tahu ya, kita saat ini belum tahu mereka pakai source. Apakah maksudnya engine source-nya yang baru atau enggak gitu. Cuman sebenarnya kalau misalnya mau di-compare masa lebih mirip Paragon sebenarnya. Paragon. Soalnya dia ada lane. Ada lane. Dia MOBA, makanya dibilangnya mirip MOBA. Dia ada lane. 3 lane. Dia ada items. Ada sebuah items gitu. Jadi ya kenapa dibilangnya kayak Overwatch, Dota 2 sama Valorant? Karena dia MOBA gitu. Enggak cuma shooter Overwatch gitu. Aku jadi ingat dulu si Paladin itu sempat ada di momen dia bisa beli skill. Iya. Ya, jadi kalau misalnya bisa beli item, lucu nih. Terus juga ada tower defense-nya juga katanya. Cuma kita nggak tahu apakah tower defense-nya benar-benar kayak
MOBA, maksudnya kayak ada tower yang mesti hancurin, atau memang ada karakter yang mungkin bisa bangun tower segala macam atau gitu. mungkin apa namanya jaga apa namanya dari tower ke tower tuh jaga rebutan apa namanya daerah. Itu juga gitu, bisa gitu. Jadi lumayan menarik sih, tapi jadi banyak ya kayak gini-gini ya. Apakah bisa masuk? Tapi Valve jarang gagal ya. Enggak dong. Underworld gagal, Artifact gagal. Iya. Valve itu memang keren, memang tajam, tapi enggak semua barangnya tuh berhasil. Gitu. Underworld, Artifact, jangan lupa dulu ada Steam Machine juga gagal gitu. Jadi ini orang ya mereka memang tajam tapi enggak selamanya imba mampus gitu. Tapi itu masih ada pasarnya enggak? Masih ada pasarnya. Ya harapannya kan kalau begini kan area buat e-sports baru, area buat apa namanya content creation baru, itu banyak banget gitu. Karena kan Valorant sudah saturated juga, Overwatch ya begitulah. Ya mau gimana lah gitu ya. Tapi dia kalau misal dia masuk ke pasar Paragon itu menarik menurut gua karena belum ada yang geser Smite di area itu gitu. Jadi kemarin harapannya kan Paragon gitu loh, bisa wah ini this is better than Smite gitu. Tidak. Smite masih mendominasi gitu, untuk segmen itu MOBA 3D yang seperti itu gitu loh. Nah, ini dengan sistem yang berbeda yang campuran antara MOBA dan dan shooter Overwatch menarik sih. Karakternya ada berapa ya kemarin? Kemarin 19 confirm di close alpha, baru 19 ya. Nah, dan gua rasa kalau misalnya kayak gitu ini bukan buat komputer yang harddisknya cuma 256. Karena satu karakternya pasti udah gede banget itu. Ya kita lihat lah. Maksudnya kayak gue cukup tertarik juga sih kayak apa ya? Valve memang kalau soal game kompetitif ya lumayan oke lah mereka nanganinnya. Tapi gue lebih penasaran kayak siapa otak di belakangnya gitu. Soalnya kan kayak Artifact, misalnya kayak Dota kita tahu ada si Icerock gitu. Kayak si Artifact juga kita tahu yang bikin apa TCG apa gitu lupa juga. Jadi kita lihat siapa yang kira-kira otak di balik ini tuh siapa gitu. Gue penasaran gitu. Oke. Mari kita tunggu aja kalau semoga beneran jadi gitu. Nah, ini berita game baru lagi yang gua rasa lagi banyak digodok. Godok gua enggak ngomong goreng ya, digodok ya. Ya, Wuthering Waves tanggal 23 Juni kemarin karena lompat waktu ya. 23 Mei kemarin sudah dirilis. Finally. Gue udah nyoba 1 jam, belum gue main lagi. Pengen nyoba mainin lagi, tapi masih ada banyak kerjaan juga dan harus fokus nanti. Dan buat gue ini adalah game yang sebenarnya cukup refreshing sih. Cukup refreshing. Cukup refreshing. Kalau lu udah kelamaan main Genshin. Jadi ada hal-hal yang baru, memang ada hal-hal yang baru. Cuman memang kalau dibilang ada problem, memang ada problem karena ini game pertama mereka. Game pertama mereka dalam open world. Enggak open world. Punishing Grey Raven itu lebih kayak Honkai Impact. Battle doang gitu. Battle. Nah, ini kan ada open world-nya, ada jalan-jalannya dan lain-lain gitu. Tapi memang kalau misalnya kaku dan beberapa alat belum optimize, gua rasa dimaklumi aja ya. Alat apa sih? Alat gadget kayak HP itu banyak yang panas. Versi mobile-nya gitu versi mobile-nya banyak yang kepanasan. Karena gua kan nyoba di versi PC ya. Versi PC waktu itu pakai 2060 Super aja masih kadang-kadang ada stutter. Di awal-awal gua nggak tahu akan diupdate lagi atau enggak. Jadi gua pengen tahu ini atau enggak gitu. Nah, akan bisa menembus yang kata orang dapat pasarnya Genshin Impact atau enggak gitu loh. Kita nggak ngomong killer-killerannya ya, kita nggak ngomong killer-killeran. Gue sebenarnya udah main juga, gue udah main sekitar 3 jam gitu. Tapi ya ini gue bukan gue boleh rasis sih karena gue Tionghoa juga gitu. Tapi salah satu yang gue suka dari Genshin HSR adalah dia pertama tuh dunia pas lu masuk itu semuanya dunia barat gitu. Ini dan belobok kan. Jadi kayak lu banyak nama yang bisa lu ingat karena basically namanya bule gitu. Clara lah, siapa sih Muna lah, si Dilu gitu-gitu. Nah, pas gua main Wuthering Waves 3 jam gua main, gua enggak ada satupun karakter yang gua hafal namanya. Karena namanya Cina semua, gua enggak ngerti cuy. Sebagai orang Cina gue boleh rasis lah. Gue gak rasis. Gue cuma ingat 2 doang. 1 Rover, 2 Baizi karena cakep banget. Gue gak ngerti nama wilayahnya apa, gue gak ngerti nama konfliknya apa, gue gak ngerti istilah-istilahnya apa-apaan sih ini game gitu. Gue gak ngerti cuy. Itu juga gue rasakan sih. Jadi
motherland-nya mereka langsung di Cina gitu loh. Aduh, Langsung dengan setup Cina gitu loh. Kenapa? Gua Cina langsung- dulu. Oke. Dan emang dari awal memang sudah dari CBT pun kan sudah diperlihatkan kalau misalnya memang awalnya mereka di situ gitu loh. Base langsung di situ. Gue nggak tahu maksudnya apaan, tapi ya. Maksudnya kalau gue mau guide gamer internasional ya please yang masuk ke region yang barat dulu yang namanya simple, yang plotnya gampang dulu. Oh gue pengen jangan langsung kayak lupa ingatan terus langsung kayak wah Langsung dijejelin banyak ya. iya banyak banget gila. Ya pelan-pelan aja gitu ya namanya bule-bule dulu baru pindah yang ke Cina gitu loh. Tapi walaupun gampang juga ya, Honkai Star Rail ya, itu punya masalah yang sama loh. Kenapa? Lu main di awal lu dijejelin banyak apa namanya banyak nama. Dua. Ya. Ini Stellaron lalu. Aduh. Tapi enggak di Blobok masih nama-nama bule gitu. Oh, Saya mau untuk tanya Ger, karakternya. 5 nama karakter di Wuthering Waves selain Dropper. Baizi. Iya, Baizi, itu gua. Cisha Ada ya nama yang sekolah. yang merah, yang merah. Terus ya Yan Ah, yang ya. Yan tuh Yannya. Terus Yinlin. Yinlin belum keluar. Gue juga suka Yinlin karena Tobrut. Kita tidak ngobrolin soal Tobrut. 2 lagi. Jian. Jian yang mana? Jian yang lagi di banner. Oh, jangan yang bener. Oh, ya oke. Jinan. Satu lagi? Jian di banner. Lupa. Tapi ya again semoga Wuthering Wave masih bisa terus. Ini awal mereka. Please give it a break. Semoga bisa dapat pasarnya sendiri. Gila. Saya butuh nama bule banyakan please. Nah, kita balik ke MiHoYo. Iya. Jadi MiHoYo kemarin itu, lebih tepatnya Honkai Star Rail, baru memperkenalkan karakter baru yang mau keluar, ya ini fase 2-nya, itu adalah Boot Hill. Yang menarik dari Boot Hill, even dari ceritanya, itu adalah lokalisasi translatornya. Oh keren cuy. Banget. Gua respect mampus. Respect benar-benar gini. Kalau ada yang ngomong kenapa Wuthering Wave, kita ngomong balik lagi sebentar ya, Wuthering Wave tidak punya alih bahasa atau translate bahasa yang bagus, tidak ada translasi bahasa Indonesianya, karena translasi itu susah. Apalagi untuk bisa kena sama orang-orang yang bahasanya ditranslasikan. Gue pernah main game di mana bahasa translasi Indonesianya itu kayak dari Google Doc, kayak dari Google Translate. Gue kesel banget mainnya, akhirnya balik lagi ke Inggris. Jadi untuk bisa kayak di sini gitu atau beberapa game yang lain itu nggak gampang. Itu butuh duit yang lumayan juga. Belum lagi apalagi kayak Boot Hill ini, dia bisa ngomong bangke, kamfret. Itu keren banget. Itu sudah kayak belajar di negara ini itu slangnya apa, ngomongnya kayak gimana, akhirnya diterapkan di karakter ini atau di dalam percakapannya gitu loh. Itu nggak gampang. Mungkin ada orang yang nggak suka, tapi gue salah satu orang yang suka dengan translasinya si MiHoYo. Itu udah ada dari Genshin yang udah masuk ke Inazuma, itu udah agak seperti itu sebenarnya. Udah ada konteks Indonesianya banget yang lebih ini. Yang bahkan di Zero Zero, gue cerita dikit nih. Kan kemarin kan gue, ngomong Zero Zero, gue dibayar siapa? Mana duitnya? Duitnya mana? Gue kagak. Gue cuma minta plat. Gue pengen main Zero Zero. Ini kan lagi beta. Gue minta dong dikasih. Tapi lu bikin review ya. Iya. Gue dibayar dari mana? Lu dituduh dibayar. Gue dituduh dibayar men. Pakai kontrak-kontrakan. Dia beli game aja masih checklist bro. Gue di checklist. Kenapa di ZZ ada apa? Di ZZ ada karakter namanya Anton. Ya. Anton itu sohib banget sama senjatanya, pile bunker. Yang berumur sih bukan? Bukan. Yang nusuk pakai pile bunker gitu. Dia kan bilang, ini sohib gua, sahabat gua gitu kan, transaksi biasanya. Dia nyebut namanya, kalau di Jepang dia sebut Aibo gitu. Aibo kan. Oh iya kan biasa kan Aibo gitu. Translasi bahasa Indonesianya adalah Mas Bro. Oh, mantap aja sih. Berarti kan keren deh, keren. Itu jadi emang sudah dari translasi sudah dari lama gitu sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalian mau Wuthering Wave ada translasi Indonesianya,
ya buktikan saja kalau playernya memang banyak di Wuthering Waves. Ya lu kasih gapnya ke MiHoYo aja. Ya, lu kontak MiHoYo, kayak MiHoYo lu pakai agensi siapa sih yang tukang translate-nya? Lu bayar berapa duit gitu. Gue penasaran sih siapa yang diminta buat handle translation-nya si game MiHoYo, karena so far semuanya imba gitu. Dan sangat-sangat dekat gitu sama kita. Iya, gitu kita banget gitu. Jadi ya semoga terus dipakai nih translator. Oke guys, kira-kira itu bagi game hari ini. Kita udah ngobrolin soal Boot Hill yang ngomong comfort dan funky. Terus juga ada gamenya si Valve, Deadlock. Terus kita juga ngobrolin soal si Stellar Blade. Ya kira-kira itulah. Semoga minggu depan beritanya lebih menarik. Ya gue Plat. Sama. See you next video. Bye-bye. Dadah.